Di puncak gedung pencakar langit, di mana udara seharusnya terasa segar dan bebas, Adrian justru merasa tercekik. Dia adalah seorang presdir, raja di dunia bisnis yang bisa membeli apa saja dengan jentikan jari. Namun, malam ini, langkah kakinya di atas lantai marmer Hotel Bintang 5 ini terasa begitu berat, seolah menyeret beban seluruh dunia. Rumor itu bukan sekedar angin lalu. Naluri bisnisnya yang tajam tidak pernah salah. Dan sayangnya, naluri itu kini berteriak tentang hal yang paling ia takutkan dalam hidup pribadinya. Di balik pintu kamar 808 yang berlapis emas itu, tersimpan sebuah kebenaran pahit yang siap menghancurkan ilusi pernikahan sempurnanya. Ironi terbesar dalam hidupnya akan segera terungkap, bahwa tahta yang ia bangun dengan keringat dan darah ternyata didampingi oleh ratu yang memegang pisau di belakang punggungnya. Dunia Adrian runtuh dalam hitungan detik. Pemandangan di depannya lebih menyakitkan daripada kebangkrutan perusahaan manapun. Istri yang selama ini ia puja, wanita yang ia berikan segalanya, mulai dari berlian hingga kehormatan, kini berada dalam pelukan pria lain di ranjang yang dibayar dengan uang Adrian. Tidak ada teriakan, tidak ada amukan, hanya keheninan yang memekakkan telinga di dalam kepalanya. Rasa sakit itu bukan karena kehilangan cinta, melainkan karena sadar bahwa selama ini ia hidup dalam kepalsuan. Di penthouse mewahnya, dia hanyalah boneka ATM berjalan. Kehangatan yang ia kira rumah hanyalah sandiwara dingin yang dimainkan dengan sangat apik demi status sosial. Hatinya membeku, lebih dingin dari AC sentral hotel mewah ini. Dia memacu mobil sportnya membelah malam, namun tidak tahu harus kemana. Rumah? Itu bukan rumah lagi. Itu hanyalah museum barang mewah yang kosong. Kantor? Itu hanya tempat di mana orang-orang tunduk padanya karena takut, bukan karena peduli. Hujan turun, seolah langit turut menangisi nasib sang presdir yang kesepian. Di balik kemudi mobil seharga miliaran rupiah ini, Adrian merasa menjadi orang termiskin di dunia. Dia memiliki segalanya yang didambakan orang banyak, tetapi tidak memiliki satu hal pun yang benar-benar ia butuhkan: ketulusan. Kota ini penuh dengan jutaan manusia, namun malam ini, Adrian merasa dia adalah satu-satunya manusia yang tersisa di bumi. Terombang-ambing dalam lautan keputusasaan dan pengkhianatan. Entah apa yang menuntunnya. Roda kemudi itu berbelok ke pinggiran kota yang jarang ia jamah. Perutnya berbunyi, bukan karena lapar akan makanan, tapi lapar akan sesuatu yang nyata. Dia menghentikan mobilnya di depan sebuah gerobak sederhana di trotoar yang basah. Uap mengepul dari dandang panas, membawa aroma bumbu kacang dan bawang yang menusuk hidung. Aroma yang membawanya kembali ke masa lalu, sebelum ia menjadi monster korporat. Di sini, di pinggir jalan yang becek ini, tidak ada valet parking, tidak ada pelayan berseragam sutra. Hanya ada realitas kasar kehidupan rakyat jelata. Namun anehnya, di tempat yang jauh dari kemewahan ini, Adrian justru merasa bisa bernapas sedikit lebih lega. Dan di sanalah dia menemukannya. Bukan bidadari bersayap, melainkan seorang gadis penjual cilok dengan kaos lusuh dan celemek bernoda kecap. Namanya Nisa. Saat gadis itu mendongak dan menyapanya, Adrian terpaku. Tidak ada tatapan menilai berapa uangmu atau siapa ayahmu, seperti yang biasa ia temui di pesta-pesta sosialita. Mata gadis itu jernih, senyumnya tulus, menawarkan kehangatan yang tidak dibuat-buat. Mau yang pedas, Mas?
Tanya gadis itu polos, tanpa tahu bahwa pria di depannya bisa membeli seluruh kawasan ini. Bagi Nisa, Adrian hanyalah pelanggan yang kelaparan, manusia biasa yang butuh diisi perutnya. Kepolosan itulah yang menghantam dada Adrian lebih keras daripada pengkhianatan istrinya. Tusukan cilok pertama masuk ke mulutnya. Teksturnya kenyal, bumbu kacangnya gurih dan pedas. Jauh dari rasa makanan bintang Michelin yang biasa ia santap. Tapi, rasa ini meledak di lidahnya, mengirimkan sinyal kehangatan ke seluruh tubuhnya yang menggigil. Ini adalah rasa kejujuran. Makanan yang dibuat dengan tangan pekerja keras untuk menyambung hidup, bukan untuk pamer status. Sambil mengunyah, air mata Adrian hampir menetes lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih. Dia menyadari betapa dia merindukan hal-hal sederhana seperti ini. Duduk di kursi plastik reyot, dengan setelan jas seharga ratusan juta, Adrian akhirnya merasakan kenyang yang sesungguhnya. Kenyang yang tidak hanya mengisi lambung, tapi juga mengisi jiwanya yang kosong. Malam semakin larut, dan hujan pun mulai reda, menyisakan gerimis yang romantis. Adrian tidak langsung pergi. Dia duduk di sana, mendengarkan celoteh Nisa tentang harga cabai yang naik, dan impiannya menguliahkan adiknya. Cerita-cerita receh, yang dulu Adrian anggap tidak penting, kini terdengar seperti melodi terindah. Di penthouse mewahnya, dia dikhianati oleh ratunya sendiri. Tapi di sini, di pinggir trotoar yang berdebu, dia justru menemukan seseorang yang mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi. Meski dia hanya bercerita samar tentang pekerjaan yang melelahkan. Tidak ada intrik, tidak ada manipulasi. Hanya dua manusia yang berbagi momen di bawah lampu jalan yang berkedip. Adrian sadar, dia telah jatuh cinta pada kesederhanaan ini. Saat Adrian bangkit untuk pulang, dia tidak meninggalkan kartu nama emas presdirnya. Dia menuliskan nomor pribadinya di atas tisu bekas, sebuah simbol bahwa dia ingin dikenal sebagai Adrian sang manusia, bukan Adrian sang CEO. Dia meninggalkan gerobak cilok itu dengan hati yang baru. Istrinya mungkin telah menghancurkan rumah tangganya di hotel mewah itu. Tapi malam ini, takdir telah memberinya petunjuk baru. Bahwa jodoh dan kebahagiaan sejati kadang tidak ditemukan di ballroom megah bertabur kristal, melainkan bersembunyi di balik uap gerobak cilok di pinggir jalan. Adrian menyalakan mesin mobilnya, siap menghadapi esok hari untuk menceraikan masa lalunya yang palsu dan menjemput masa depannya yang sederhana, namun penuh cinta tulus.